Dia adalah seorang putri bangsawan. Menjalani kehidupan dengan baik, tapi dia sekarang adalah seorang pelayan. Memberikan makanan dan menumpahkan air ke teman-teman. Hingga menjadi pengemis. Untuk mendapatkan makan. Sarah seorang putri bangsawan. Meski ibunya sudah lama meninggal. Ayah berkata ke Sarah, setiap anak perempuan adalah putri. Ayah dan Sarah di India. Melewati hari-hari dengan bahagia. Sarah sangat berharap selamanya untuk tinggal di India. Tapi tiba-tiba terjadi peperangan. Sang ayah harus ikut pergi perang. Demi keamanan putrinya, ia memutuskan untuk mengirimnya pergi. Di perjalanan ia bahkan memberikan kalung dia dan istrinya. Lalu memakaikannya ke leher Sarah. Dia mengantar Sarah masuk ke dalam sekolah khusus perempuan tempat ibunya dulu. Kepala sekolah dengan ramah menyambut mereka. Ini adalah sekolah bangsawan. Lobinya sangat mewah. Setiap tempat memancarkan cahaya. Tapi di lorong Sarah melihat seorang gadis berkulit hitam sedang mengepel lantai. Badan kecil dan lemah dan kelihatan kesepian. Dia datang ke kelas. Kepala sekolah pun memperkenalkannya kepada para murid. Berkata dia bisa menjadi orang yang paling disambut di kelas. Tapi Sarah melihat gadis berambut panjang. Meletakkan tinta hitam ke rambut murid di depannya. Perlakuan ini membuat dia merasa hal yang negatif dari tempat ini. Demi Sarah, sang ayah mempersiapkan ia kamar yang paling bagus. Di dalam penuh dengan baju dan mainan. Bahkan memberikannya sebuah boneka. Ayah berkata kepadanya, bila rindu dengannya, kamu bilang saja ke boneka. Dia bisa menyampaikan pikiranmu. Sang ayah yang tidak tega meninggalkan Sarah sendirian di sekolah. Para murid sedang berdiskusi. Mengatakan Sarah orang kaya, seorang putri sejati. Kepala sekolah memaksanya untuk mengikuti kelas bahasa Prancis. Tapi sebenarnya dari awal Sarah sudah bisa berbahasa Prancis. Sekolah juga membuat peraturan tidak boleh berbicara selama makanan sudah di atas meja. Yang membuat Sarah merasa hal ini aneh. Peraturan ketat oleh kepala sekolah. Ditambah lagi berbagai peraturan dalam pelajaran. Membuat Sarah mulai rindu dengan ayahnya. Dia menuliskan surat untuknya, mengatakan di selamanya akan menjadi kebanggaan sang ayah. Selamanya mencintainya, dan sang ayah di dalam peperangan. Juga merindukan putrinya. Saat itu, di lorong terdengar suara tangisan seorang gadis. Bahkan guru juga tidak memedulikannya. Sarah berjalan ke sana lalu menenangkannya. Dan baru mengetahui ibu dari gadis itu meninggal. Sarah berkata, dirinya juga tidak memiliki ibu. Tapi dengan begitu bukan berarti mereka tidak boleh berbicara dengan ibu. Karena ibu adalah malaikat, bisa mendengarkan perkataan semua orang. Sarah dengan begitu membuat ceritanya. Perkataannya sangat mengharukan, membuat sang gadis pun mulai tenang. Gadis pelayan melihat kejadian itu. Dan takut ketahuan ia pun langsung kabur. Dia bernama Becky. Di dalam sekolah, pelayan tidak boleh berhubungan dengan murid. Dia juga tidak memiliki kamarnya sendiri. Hanya bisa tinggal di lorong atap. Karena tidak memiliki sepatu, kakinya menjadi radang. Sarah yang melihat Becky hanya bisa menggunakan es untuk menghilangkan bengkaknya. Ia pun diam-diam memberikannya sepatu. Dan menuliskan sebuah surat. Berharap ia bisa menjadi temannya. Di kelas membaca, para murid membagikan pengetahuan mengenai buku yang mereka baca. Semua yang mendengar pun tertidur. Di saat giliran Sarah untuk membaca, untuk membuat semuanya menjadi lebih antusias, ia mengubah cerita dari kisah tersebut menjadi sebuah cerita yang baru. Para murid pun mulai tertarik dan mulai berkumpul. Setelah melihatnya, ekspresi kepala sekolah langsung berubah. Karena sekolah melarang untuk berimajinasi. Dia berkata hanya ada anak-anak yang tidak memiliki kekurangan apa-apa baru boleh berimajinasi. Tapi para murid tertarik dengan cerita Sarah. Mereka pun mulai untuk melawan peraturan sekolah. Di saat tengah malam, sekelompok murid masuk ke kamar Sarah untuk mendengar cerita. Teman Sarah semakin lama semakin banyak. Tapi Becky hanya berani untuk mendengarnya dari luar. Di acara pekan, semua orang tua datang. Sarah hanya bisa menggendong bonekanya. Sendirian melihat orang lain berkumpul. Dan di saat itu, ayahnya sedang di medan perang. Demi menolong teman perangnya, dia tertembak dan terjatuh. Di hari ulang tahun Sarah, kepala sekolah merayakannya, sebuah pesta yang besar. Tiba-tiba pengacara ayah Sarah datang.
Setelah berbicara dengan kepala sekolah, ia lekas ke lobi sekolah dan mengakhiri pestanya. Lalu memakaikan pakaian hitam ke Sarah. Ia memberitahu Sarah kabar mengenai ayahnya yang telah meninggal. Bahkan mengatakan pemerintah sudah menyita semua kekayaannya. Sekarang sudah tidak ada orang. Kepala sekolah mengambil semua barang Sarah dan mengusirnya ke lorong atap sekolah. Kemudian sepanjang malam, Sarah yang dari seorang putri menjadi pelayan. Setelah Sarah menjadi pelayan, tidak ada orang yang berbicara lagi dengannya. Hingga saat makan pun menjadi masalah. Dia hanya bisa ke pasar menjadi pengemis. Untuk mendapatkan uang, angin yang kencang membuat syal Sarah terbang terbawa angin. Di saat itu, ia bertemu dengan orang India. Dan di bahunya ada seekor monyet. Tapi dia tidak tahu, orang di depannya adalah orang yang ditolong oleh ayahnya. Di dalam sekolah, Becky memberikan Sarah hadiah ulang tahun dan menyuruhnya untuk lanjut bercerita. Tapi Sarah tidak ingin bercerita lagi. Di dalam kesedihan kehilangan ayahnya. Hari ini, Sarah membawa uang yang berhasil dikumpulkannya. Membeli sebuah roti. Tapi setelah melihat seorang gadis yang menjual bunga, ia memberikan roti itu kepadanya. Sang gadis demi membalas budi ke Sarah, ia pun memberikannya setangkai bunga. Sarah memberikan bunga itu kepada seorang tua, karena anaknya baru saja meninggal. Orang India yang melihat semua kejadian itu, berpikir Sarah adalah seorang yang baik hati. Hubungan Sarah dan Becky semakin lama semakin baik. Keduanya menjadi seperti kakak adik. Sebenarnya ayah Sarah tidak meninggal. Hanya saja pingsan dan lupa ingatan. Kemudian ditolong oleh orang India. Melewati peraturan ketat sekolah, membuat mereka tidak tahan lagi. Di malam hari mereka diam-diam datang ke kamar Sarah untuk mendengarkan cerita. Setelah kepala sekolah mengetahuinya, ia memarahi Sarah, berkata ia bukan lagi seorang putri. Jangan berpikir terlalu banyak. Sarah membalasnya, semua orang adalah putri, tanpa memedulikan umur atau tingkatannya. Dia bahkan menanyai kepala sekolah, memangnya ayahmu tidak mengatakannya kepadamu? Kepala sekolah yang marah pun pergi. Di lorong atap tidak ada apa-apa. Sarah mengajari Becky untuk berimajinasi. Mereka berimajinasi sedang menggunakan gaun putri. Berimajinasi makan makanan yang enak. Keesokannya, apa yang mereka mimpikan berubah menjadi kenyataan. Kamarnya berubah, dan ia menggunakan gaun putri. Di atas meja juga banyak makanan. Semua ini sulit dipercaya, tapi setelah kepala sekolah menyadari barang-barang di dalam kamar, ia mengatakan semua ini Sarah yang mencurinya. Ia pun memanggil polisi, bahkan menarik kalung kesayangan Sarah. Sarah tidak ingin ditangkap polisi. Saat itu, orang India dan monyetnya tiba-tiba muncul. Dan monyet melompat ke kamar lain. Di sini, Sarah bertemu dengan ayahnya. Ia berteriak dan memanggil ayahnya. Tapi ayahnya sama sekali tidak mengingatnya. Kepala sekolah menyuruh polisi untuk segera menangkapnya. Mengatakan dia adalah anak yang tidak memiliki orang tua. Di saat Sarah segera akan dibawa polisi, tiba-tiba ayahnya teringat semuanya. Ia pun berlari, lalu memeluk Sarah. Keduanya akhirnya saling mengenal. Pemerintah pun mengembalikan kekayaan mereka. Sarah datang ke sekolah, dan membawa Becky untuk pulang bersama ke rumah. Lalu memberikan bonekanya ke temannya. Kepala sekolah juga kehilangan pekerjaannya. Menjadi seorang pelayan, Sarah kembali menjadi seorang putri. Film ini bercerita tentang Sarah yang seorang putri berubah menjadi pelayan. Sebenarnya tidak peduli umur berapa, orang kaya atau miskin. Hanya dengan kebaikan hati, semua perempuan adalah seorang